Tadi dikasih duit sama Acai. Duit buat apa? Buat bayar utang kita sama orang-orang. Termasuk buat ganti duitnya Bram yang kepake buat bayar kontrakan. Mas kerja sama Acai? Bisnis narkoba? Enggak, Kalau bukan bisnis narkoba, bisnis apa? enggak bisnis apa-apa. Kalau nggak bisnis apa-apa, kok Acai ngasih duit? Gua ngasih buat nolong elu. Kita kan temen. Tetap mau ngasih kerjaan narkoba? Kan, Ngasih kerjaan jadi sopir? bukan ngasih kerjaan. Katanya bisa bantu. Iya. Aku jadi bingung. Sama. Saya juga bingung. Gue kagak. Ya jelas aja lu kagak. Kan lu yang cerita. Acai nyodorin duit. Duit apaan? Duit 100 ribuan. Maksud gue bukan itu. Maksud lo apaan? Itu duit buat apa? Buat Udin. Bukan buat siapa. Buat apa? Kok sama? Apaan yang sama? Pertanyaan lo sama pertanyaan Udin. Buat apa? Lu butuh duit buat anak bini lu kan? Iya. Lu juga perlu buat bayar utang kan? Acai minjemin duit. Kagak. Gue jadi bingung. Udin juga bingung. Kalau bukan minjemin, gimana nih duit? Buat lu. Ngasih? Enggak kan? Iya, gua ngasih. Udin bingung. Gue juga. Saya juga. Ikut-ikutan aja lo. Ikut-ikutan apaan? Ikut-ikutan gua. Enggak kok, saya ikut-ikutan bingung. Itu namanya ikut-ikutan gua. Enggak kok, saya ikut-ikutan Udin. Udah, Udah apaan? ikut-ikutannya. Udah. Ya udah, Ya udah apaan? gue terusin ceritanya. Seri jualan gado-gado lagi. Udin gimana? Udin kagak jualan gado-gado. Maksud gua, dia kan tadi masih sama Acai. Oh, Udin udah pulang. Udin sekarang di rumah. Belum sampai. Tadinya tinggal di mana? Mampang. Kenapa pindah? Eh, Supaya deket sama tempat kerja suami. Emang suaminya kerja di mana? Itu orang nanya nyerocos aja. Yang satu belum dijawab, udah nanya lagi. Lu juga, orang belum kelar cerita udah motong aja. suami saya nggak kerja. Kasihan. Di tempat yang lama ada Bu Endah. Di tempat yang baru ada ibu yang ini. Weleh. Mat. Lu kalau ngomong pakai bahasa Indonesia dong. Gua kagak ngerti lu ngomong apaan. Ngomong yang mana? Yang barusan. Weleh. Gua kagak ngerti itu artinya apaan. Itu nggak ada artinya. Itu kapan? Bukan. Itu nggak ada artinya. Terus kenapa lo ngomong weleh? Saya heran. Kok orang itu kayak gitu? Tapi lo kagak bisa ngungkapin perasaan heran lo? Iya. Terus lo ngomong weleh? Iya. Berarti weleh itu kapan? Bukan. Kok bukan? Weleh itu nggak ada artinya. Baru pulang, Mas? Iya. Pulang dari mana? Eh, Lentang-lantung ya? Jangan-jangan di setiap daerah, di setiap tempat pasti ada aja orang yang modelnya kayak begitu. Kayak gitu gimana? Bawaannya sini saja sama orang lain. Udin kan udah pindah. Ibu-ibu tetangganya yang lama udah nggak kayak gitu lagi kan? Kata siapa? Saya nanya. Mbak Sri apa kabar ya? Gak tahu. Tetangga-tetangga barunya tahu apa enggak ya kalau suaminya Mbak Sri itu maling?
Pasti nggak tahu. Bukan nggak tahu, belum tahu. Berarti gantinya tahu. Namanya juga bangke, biar dibungkus kayak gimana juga, tetap aja bakalan kecium baunya. Orang itu gimana sih? Lagi ngomongin Sri, tahu-tahu malah jadi ngomongin bangke. Kenapa? Lo tersinggung kalau ada ngomongin bangke? Enak aja. Emangnya saya bangke? Itu istilah Slamet, bukan ngomongin lo. Maksudnya? Sri dianggap lagi nutupin aib keluarganya. Tahu aib kagak? Aib itu bahasa Indonesia, artinya celak atau perbuatan yang memalukan. Kalau udang kering, sama kayak aib, digarap juga. Ebi. Ngapain lo nanyain Ebi? Pertanyaan itu sering ada di TTS. Kapan-kapan kita ke rumah Mbak Sri yuk. Mau ngapain? Silaturahmi aja. Cari perkara aja tuh orang. Maksudnya cari masalah. Iya. Udah, Ing. Ceritain Udin buinya aja. 4 gua. Itu apa? Bahasa Indonesia? Bukan. Itu bahasa Hongkong gua. 4 itu artinya kesel. Kayak kalau gua ngadepin lu. Yang kalau orang ngomong kebanyakan kagak ngartinya. Udin bingung gimana ngejelasin soal duit yang dikasih Acai. Sementara kalau kagak cerita, Udin udah janji kagak boleh ada rahasia di antara mereka. Mas tadi dikasih duit sama Acai. Duit buat apa? Buat bayar utang kita sama orang-orang. Termasuk buat ganti duitnya Bram yang kepake buat bayar kontrakan. Mas kerja sama Acai, bisnis narkoba. Enggak, Kalau bukan bisnis narkoba, bisnis apa? nggak bisnis apa-apa. Kalau nggak bisnis apa-apa, kok Acai ngasih duit? Gua ngasih buat nolong elu. Kita kan temen. Buat ngurangin beban lu. Supaya kalau entar lu dapat kerja, duitnya nggak cuman habis buat bayar utang. Bener, nggak ada apa-apanya. Kamu nggak percaya sama Mas? Bukannya nggak percaya sama Mas, tapi nggak percaya sama temen Mas. Sri kagak yakin orang kayak Acai ngasih bantuan kagak ada pamrihnya. Tapi mau gimana lagi? Duit itu udah diterima Udin. Dan faktanya dia sama Udin emang butuh duit itu. Besoknya Udin pergi mau ke rumah Jarwo sama Ujo yang dulu dia pinjem duitnya buat bikin SIM. Ini Pak Langgeng lagi ngoprek mesin mobilnya yang ngadat. Kagak lama Udin lewat. Selamat pagi, Pak. Saya Udin, baru pindah ke sini. Kontrak di Pak Haji. Tangan saya kotor. Ngadat. Maklum, mobil tua. Boleh saya bantu? Ngerepotin. Enggak. Wah, dapet job nih. Bantuin doang. Proyek thank you. Yoi. Apaan tuh proyek thank you? Nanya mulu lu. Kalau kagak ngerti udah diem aja, Met. Pak Langgeng ngundang Udin ke rumahnya. Ada acara apaan? Kagak ada acara apa-apa. Kok ngundang? Emangnya kalau ngundang harus ada acara? Kalau nggak ada acara ngapain ngundang? Silaturahmi. Nggak usah ngerepotin. Ah, cuma air putih aja. Basa-basi banget. Basa-basi apa peribahasa? Basa-basi. Kalau peribahasa lain lagi, Selamat. Besoknya bekas tetangga Sri, Ibu Endah sama Martini nyari alamat rumah Sri alias rumah Udin. Mau ngapain? Silaturahmi.
Mau silaturahmi apa mau ngusik hidup orang? Jangan nuduh sembarangan. Biarin. Udin, mendingan terusin cerita Udin yang lagi namu. Masa habis kasih air langsung pulang? Sekarang kerja di mana? Enggak, Pak. Loh, Maksudnya lagi enggak. Dari dulu saya cuma ngobek aja. Ngobek apa aja. kan ngerti mesin. Kenapa nggak kerja di bengkel? Kok gak ngejawab, Ping? Udin bingung. Bingung kenapa? Bingung ngejawabnya. Kan pertanyaannya gampang. Tapi jawabannya susah. Sekarang gue yang bingung. Udin mesti menjawab gimana? Pak, saya bekas narapidana. Siapa yang mau ngasih kerja? Gitu jawabnya. Saya lagi nyari kerjaan tetap. Di bengkel boleh, di tempat lain juga boleh. Apa aja yang saya bisa, saya mau. Dulu belajar benerin mesin mobil di mana? Udin bingung lagi. Bingung lu. Udin mesti dijawab gimana? Pak, saya ikut pelatihan di lembaga permasyarakatan. Gitu jawabnya. Tadinya suka bantu temen yang ngutak-ngatik mobilnya sendiri. Jadinya saya ngerti juga. Udin akhirnya terpaksa ngibul. Ngebohong. Udin nyesel udah ngebohong soal di mana dia belajar benerin mesin mobil. Udin sadar itu salah, dosa. Tapi Udin juga kagak siap buat jujur. Kalau Udin jujur, kira-kira Pak... Siapa namanya? Yang mana? Yang barusan rumahnya ditemuin Udin. Oh, Pak Langgang. Kalau Udin jujur, kira-kira Pak Langgeng gimana? Tahu. Sekarang gue mau nyeritain cerita yang tadi kagak jadi gue ceritain. Gini ceritanya. Ntar dulu, Kenapa? lu mau cerita bekas tetangganya Udin yang ember? Gua kagak mau denger. Terserah lu mau denger apa kagak. Udah, mendingan lu kagak usah cerita. Terserah gue mau cerita apa kagak. Bu Enda sama Martini sebelum berangkat nanya dulu sama Pak RT di mana alamat rumah Udin yang baru. Katanya Bu Enda sama Martini mau nengokin Sri, mau silaturahmi. Permisi, Pak. Ya, Tahu rumahnya Mbak Sri? Mbak Sri yang mana ya? Dia baru pindah. Suaminya Mas Udin, bekas narapidana. Tuh kan,